mungkin dari NU, Purworejo atau mana gitu ya. Jadi perlu kita abadikan meskipun ini. Oke guys, di hari ini aku ketemu sama bis Mahardika. Ini sekarang lagi di salah satu pom bensin di daerah Pemalang, tepatnya di daerah Randu Dongkal. Ini sepertinya bis Mahardika itu merupakan bis pariwisata yang mungkin tujuannya mau ke arah Purbalingga, Purwokerto, atau Cilacap, kita nggak tahu. Nah, ini untuk isi solarnya di sini mungkin mau diisi full karena dari tadi belum selesai, cukup lama sekali ini bis Mahardika. Bis Mahardika ini seperti itu pariwisata ya, karena jarang dan tidak ada trayek agen bis Mahardika yang ada di daerah Banyumasraya ini. Koreksi kalau salah, di daerah Purbalingga, lalu di daerah Bobotsari, mungkin kalau di Purwokerto ada, tapi kalau Bobotsari, Purbalingga tidak ada sepertinya. Bahkan di Wonosobo juga tidak ada kan. Jadi ini termasuk PO yang jarang melintas di daerah sekitar Purbalingga, Belik, Wonosobo. Jadi perlu kita abadikan meskipun ini juga trayek wisata ya. Dan kebetulan pada hari ini aku lagi ada di pom bensin Randu Dongkal ya, di Kabupaten Pemalang. Nah, ini kebetulan ketemu dengan bis Mahardika. Coba kita setelah ini akan coba ngikutin bis Mahardika ini, rutenya sampai kemana, lewat mana aja. Ini masuk juga bis Patriot jurusan ke Pemalang, Purwokerto, biasanya juga isi solar di sini. Jadi ini memang SPBU Randu Dongkal ini salah satu SPBU yang cukup ramai, yang menghubungkan antara kota Pemalang sampai ke kota Purbalingga. Dan itu teman-teman bisa lihat, masih bisa lihat bis Mahardikanya masih belum selesai untuk isi solarnya. Kira-kira diisi berapa itu ya guys? Mungkin penuh ya, karena kurang lebih ada sekitar mungkin 5 menit 10 menit itu untuk mengisi solar bis Mahardika itu. Tapi tempatnya itu udah hampir selesai. Ayo kita siap-siap dan kita ikuti perjalanan bis Mahardika ini melintasi jalur di Pemalang, Purbalingga. Oke. Oke, itu kita ikuti bis Mahardika, dan ini sekarang masih berada di daerah sekitar Randu Dongkal. Dan setelah ini kita akan menuju ke pasar Randu Dongkal. Kira-kira bis ini masuk nggak ke terminal Randu Dongkal? Kalau ini pariwisata ya tentu jelas nggak mampir ya. Bisnya udah jauh ke depan nih guys, sulit dikejar, sulit terkejar nih. Tuh, di sangat jauh ke depan. Diambil jalur lurus apa mau ke Guci? Mungkin mau ke tempat wisata Guci. Bisa jadi mau ke tempat wisata Guci kali ya teman-teman. Oke. Jadi karena kondisi jalannya saya nggak bisa mengikuti.
bis Mahardika tadi. Ya udahlah ya, nggak apa-apa lah ya. Ini ada bis Optimis Purwokerto ke Pemalang. Dan ini penampakan terminal bis Randu Dongkal. Cukup ramai, tapi ramai banyak pedagang. Tapi untuk jalur bisnya masih cukup sepi. Nanti sore lah baru akan mulai banyak bis-bis antar kota provinsi yang akan datang ke sini. Oke, kita udah di Randu Dongkal sekarang ini. SPBU Randu Dongkal. Oke, itu betul guys. Jadi bis Randu Dongkal, bis Mahardikanya itu lurus menuju ke arah pasar Randu Dongkal di sana. Kemungkinan dia akan ke Guci. Tadi ada terminal Randu Dongkal. Nah di sini ini biasanya ini adalah pasar Randu Dongkal ya. Ini juga di sini tempat ngetem bis 3/4 jurusan ke Purwokerto, Pemalang maupun ke Tegal. Nah ini juga di sini ada beberapa bis-bis yang ngetem di sini untuk menaikkan penumpang ya. Ada bis Santoso, ada beberapa itu. Ada Tegal, Pemalang ke Moga juga. Tegal, Pemalang ya. Randu Dongkal ke Moga ini Budi Santoso Jaya. Oke. Oke. Nanti kita lanjut lagi. Oke kawan-kawan, setelah tadi dari Randu Dongkal dan tadi sempat makan siang dulu di sini di rest area Belik Indasari, dan kemudian di sini kita menjumpai armada bis pariwisata lagi. Ini ada TVD dan juga ada Sinarmas, dan tampak di sini sepertinya disewa untuk rombongan ziarah dari para santri. Nggak tahu nih dari mana, tapi mereka mau ziarah. Biasanya kalau tujuan dari Kebumen, Purworejo, Cilacap, mungkin mau ziarah untuk tujuan ke Cirebon atau mungkin ke Pemalang. Jadi mereka berhenti dulu sejenak di rest area Belik Indasari ini untuk istirahat. Nah terlihat itu mereka pada makan di lesehan di parkiran ya, meskipun di sini ya ada rumah makan yang juga prasmanan, tapi sebagian kecil yang makan di sini dan sebagian besarnya malah makan secara mandiri, membawa perlengkapan sendiri dan juga makan di sini. Nah, rest area Belik Indasari ini juga terletak di daerah Belik, Malang ya. Dan di samping rumah makan ini juga ada masjid yang cukup besar. Jadi banyak bis-bis ataupun pejalan yang bisnis pariwisata itu masuk di Belik ini untuk beristirahat karena menyediakan fasilitas yang juga lumayan lengkap ya. Nah itu bisa dilihat rata-rata mereka pada pakai sarungan semuanya. Jadi
mereka kemungkinan besar dari salah satu pondok atau mungkin juga berasal dari salah satu organisasi tertentu gitu, mungkin dari NU, Purjo atau mana gitu ya. Nah ini lagi pada ziarah mungkin. Pakai 2 bis, dan yang di sini ada sinar mas menggunakan bodi rombakan sepertinya ini, meskipun tulisannya JBus 3 Plus dengan karoseri Adi Putro, dan yang di sebelah sana itu ada DVD. Kalau ini DVD khusus pariwisata dari Cilacap ini. Bagus ya untuk DVD-nya ini ya. Biasanya ini mungkin dulu bekasan dari antar kota, antara provinsi kan ya, biasanya menggunakan DVD itu untuk jurusan ke Kudus, Jepara. Oke. Oh, ziarah. Oke. Oke, kita duluan aja karena ini sepertinya masih cukup lama. Kita meninggalkan rest area Belik Indasari, kita jalan dulu. Siapa tahu nanti juga di sana kita ketemu banyak bisnis pariwisata yang lain yang melintas di jalur Purbalingga Pemalang ini ya. Dan sepertinya memang jalur ini menjadi jalur untuk menuju ke daerah Pantura ya, karena di sana kan ada beberapa tempat-tempat ziarah yang ramai bisa dikunjungi oleh para apa namanya ya dari organisasi tertentu lah ya, banyak ini ya. Apa nih mobil? Ada bunyi mobil. Oke, iya. Bis Pemalang Purwokerto. Oke, kawan-kawan, nanti kita lanjutkan lagi. Yes. Dan sekarang kita udah berada di jalur turunan di daerah perbatasan Purbalingga dan juga Pemalang. Ini tepatnya ada di Desa Karangreja, Kecamatan Purbalingga, dan di sini merupakan salah satu jalur yang cukup ekstrim di mana untuk kondisi jalannya cukup naik. Dan ini kita tadi dari atas, dari arah Pemalang menuju ke arah Purbalingga, dan tambah di sini juga kalau siang hari pemandangannya cukup bagus dan cukup instagramable. Banyak sekali kendaraan yang berasal dari daerah Banyumas, Cilacap ataupun daerah Kebumen dan sekitarnya itu melewati jalur ini untuk menuju ke tol di Pantura. Kalau ada teman-teman yang pernah melintas di jalur ini bisa komen di bawah dan gimana pengalamannya ketika melewati jalur ini, apakah cukup ekstrim dan ada kendala ketika melewati jalur ini ya. Nah ini kita sekarang lagi ada di Tanjakan Cingkrek di Bayeman, tepatnya di Desa Telahap Lor ya. Di sini merupakan jalur rawan, jadi kalau teman-teman melewati jalur ini harap berhati-hati karena di sini sering kali terjadi kecelakaan. Jadi teman-teman untuk berhati-hati jika melewati jalur Tanjakan Cingkrek ini.